malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kasih dan setia-Mu Tuhan sepanjang minggu di belakang. Kami merasakan pemeliharaan dan penyediaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sungguh berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Pada malam hari ini kami mengundang Engkau hadir Tuhan di tempat ini. Engkau beracara pada acara Zoom kami Tuhan. Engkau melawat kami, mengurapi kami Tuhan, layakkan kami. Engkau hadir dalam setiap doa dan pujian kami. Engkau layak ditinggikan di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Oh, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi firman-Ku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami tidak akan menyerah Tuhan, apapun yang terjadi. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi firman-Ku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi firman-Ku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami mau terima sekarang Tuhan, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami terima kemenangan-Mu, kami terima kemenangan-Mu Tuhan. Terima kasih. Oh haleluya. Kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang ajaib, Allah yang sanggup menyelesaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, perbuatan-Mu ajaib, kami menyembah-Mu.
kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab kami punya Allah yang besar ya Tuhan, sehingga tak ada satupun yang kami takutkan dalam hidup kami. Selama Engkau menyertai dan berjalan di depan kami Tuhan, Engkau memegang tangan kami ya Tuhan, karena Engkau lah alasan kami hidup ya Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, Yesus pegang, amin, erat pegang tangan kami Tuhan, tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya, Yesus, Yesus pegang erat tangan Tuhan, pegang tangan kami Tuhan. Amen. Di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama, Engkaulah alasan Tuhan, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Terima kasih Tuhan. Sungguh mengucap syukur Tuhan. Sungguh Engkaulah alasan satu-satunya untuk kami hidup hari ini. Terima kasih, kami mengucap syukur. Jangan lepaskan tangan kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami mau merendahkan hati dan pikiran kami, tubuh jiwa roh kami di hadapan-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Mari Engkau berbicara kepada kami. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang masih sangat suka berbicara kepada kami. Karena itu kuduskan dan layakkan kami. Jika ada hal-hal yang tidak baik, tidak benar, tidak kudus, dan tidak suci dalam hidup kami, saat ini bersihkan di dalam nama Yesus. Sehingga kami layak Tuhan untuk menerima taburan firman-Mu. Sehingga firman-Mu itu boleh bertumbuh, berbuah, dan berakar. Sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Amin. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biarlah Engkau yang sendiri akan berbicara melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Siapkan tanah hati kami untuk siap dan subur untuk dibajak. Di dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Saya percaya 1 minggu berjalan ini, saya percaya kita semua sudah menerima kebaikan Tuhan. Hari-hari kita sudah bertemu lagi 1 minggu ke depan ini. Maka hari ini saya akan ajak saudara-saudara seiman kita. Ayo saudara-saudara, kita baca dulu firman Tuhan di Lukas 11 ayat 1 sampai 13. Lukas 11 ayat 1 sampai 13. Ya. Perikop judulnya adalah hal berdoa. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, ampunilah kami akan dosa kami,
Sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. 5. Lalu kata mereka kepada mereka, jika seseorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. 7. Masaan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikan kepada saudaraku. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikan kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapatkan. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu akan dibukakan. 11. Bapa manakah yang di antara kamu, jika ada anaknya minta ikan, padanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan, atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking. 13. Dan jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang ada di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Firman hari ini di Lukas 11 ayat 1 sampai 13 ini, saya akan berikan judul untuk tema khotbah hari ini, berdoa dan berjaga-jaga. Berdoa dan berjaga-jaga ini bukan sesuatu yang negatif yang Tuhan mau ajak kita. Tapi berdoa dan berjaga-jaga ini yang Tuhan ingin tekankan buat kita, saudara-saudara kita saat ini, buat kita semua di tempat ibadah Zoom ini. Berdoa dan berjaga-jaga adalah yang Tuhan ingin supaya kita lakukan ini dengan sepenuh hati. Bukan sesuatu yang negatif ya, tapi Tuhan mau mengajar kita gimana caranya berdoa dan berjaga-jaga yang benar di hadapan Tuhan. Saya akan berikan dulu pengertian berdoa. Jadi, berdoa ini adalah cara kita berdoa bersama Tuhan, adalah cara kita mengizinkan Tuhan untuk bekerja di dalam apapun yang kita doakan. Jadi maksudnya seperti ini, saudara-saudara. Hari ini kita berdoa, Tuhan terima kasih, saya mau melakukan pekerjaan di dalam kantor, saya mau melakukan ini dan itu. Tuhan berkati ya. Tuhan, apapun yang hari ini yang saya lakukan, Tuhan sertai. Nah, berdoa ini berbicara komunikasi dengan Tuhan, tapi satu arah. Berdoa hanya meminta Tuhan atau mengizinkan Tuhan untuk masuk dalam apa yang hari ini kita kerjakan. Memberikan Tuhan akses untuk apa yang hari ini kita kerjakan. Menghadirkan Tuhan dalam pekerjaan kita. Itulah arti dari berdoa. Apa bedanya berdoa dan berjaga-jaga, saudara-saudara? Berjaga-jaga beda. Berjaga-jaga ini adalah keintiman dengan Tuhan. Keintiman melalui firman-Nya. Memang kita saat berdoa, kita memang ada yang sebagian baca firman. Tapi dari sebagian besar, kita sebagai seorang Kristen, kita jarang sekali baca firman. Kita hanya berdoa. Berdoa berarti cuma mengizinkan Tuhan masuk untuk memberkati apa yang kita kerjakan. Berjaga-jaga lebih dalam lagi. Berjaga-jaga berbicara, melakukan keintiman dengan Tuhan. Benar, berjaga-jaga juga membiarkan Tuhan masuk atas apa yang juga kita kerjakan. Tetapi berjaga-jaga
Lebih lagi karena kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Seringkali kita ini seorang Kristen jarang sekali baca firman. Seringkali kita hanya berdoa, Tuhan berkati ini, terima kasih untuk segala sesuatunya. Apa yang sudah kamu lakukan, terima kasih. Berdoa, berdoa dan berdoa. Tetapi kita tidak tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita butuh yang namanya berjaga-jaga dengan Tuhan. Berjaga-jaga bersama Tuhan ini melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Berjaga-jaga seperti halnya sama, komunikasi dua arah. Kenapa saya katakan dua arah? Kita berjaga-jaga bersama Tuhan, kita memang membiarkan Tuhan juga masuk atas doa kita. Tetapi kita tahu apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Saat kita berdoa untuk pekerjaan kita juga tahu, gitu loh. Kita juga mengerti apa yang Tuhan ingin lakukan ya. Maksudnya gini, Tuhan juga lakukan gini. Saat kita berjaga-jaga, kita memasukkan Tuhan dalam setiap apa yang kita kerjakan. Tetapi kita tahu arah langkah kaki kita kemana. Tuhan suruh kita melangkah saat kita minta penyertaan Tuhan. Tuhan berkati ya pekerjaan saya. Berkati ya Tuhan apa yang saya kerjakan. Benar, tapi Tuhan mau. Kita perlu kan? Kita perlu Tuhan memberitahukan apa yang harus kita lakukan dalam langkah yang harus kita lakukan dalam pekerjaan kita. Itulah yang dimaksud dengan berjaga-jaga hari-hari ini. Jadi, saya mau katakan, berdoa, komunikasi satu arah, kita cuma berikan Tuhan akses untuk meminta berkat Tuhan atas apa yang kita kerjakan satu hari itu. Tapi berjaga-jaga, kita juga sama berikan akses untuk Tuhan juga memberkati pekerjaan kita, tetapi juga meminta Tuhan menuntun langkah kita melalui firman-Nya. Maka hari ini saya akan bagikan poin bagaimana berdoa dan berjaga-jaga yang benar. Nah, langsung poin pertama, langsung yang saya berikan ialah berharap penuh kepada Tuhan. Kenapa kok harus berharap penuh kepada Tuhan hari-hari ini? Kalau kita berdoa tanpa adanya pengharapan, berarti sebetulnya kita tidak sedang berdoa, saudara. Berharap penuh ini berarti kita melakukan berdoa. Kita juga melakukan berjaga-jaga. Karena berdoa dan berjaga-jaga harus seimbang dilakukan dalam kehidupan kita. Berharap penuh berarti berdoa. Berdoa tanpa pengharapan sama dengan doa yang menjaring angin. Berdoa harus ada pengharapan. Karena apa? Karena kan saat kita berdoa ada pengharapan, berarti kita percaya Tuhan sanggup memberikan apa yang kita tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita lihat, Tuhan sanggup. Berharap penuh kepada Tuhan. Doa, kadang seringkali kita seorang Kristen ini datang berdoa dan berdoa ya khususnya kepada Tuhan, kita hanya melakukan seperti rutinitas. Rutinitas yang ya asal datang sama Tuhan, Tuhan berkati ya, Tuhan saya mau ini ya, nanti jangan sampai ada halangan ya, Tuhan saya mau ini. Nah, seringkali kan seperti itu. Tapi hari ini saya berharap saya dan saudara-saudara di tempat ibadah Zoom ini berdoa harus ada pengharapan. Taburkan doamu setiap hari. Tabur doa. Karena kita tidak pernah tahu. Saat kita tabur doa di dalam pengharapan, kita tidak pernah tahu kapan waktunya nanti tiba-tiba Tuhan berikan jawaban atas permasalahan kita, apa yang kita harapkan dalam setiap kehidupan kita. Ayo, saudara-saudara sekalian, berharap penuh kepada Tuhan, percaya, berdoa harus ada pengharapan. Kalau berdoa hanya rutinitas tanpa ada pengharapan, berarti berdoa sama dengan menjaring angin. Jadi jangan harap
doa kita tanpa pengharapan itu Tuhan sanggup jawab. Karena kalau doa tanpa pengharapan, berarti apa yang kita doakan setiap hari, semuanya sia-sia, nol hasilnya. Berharap penuh pada Tuhan. Berdoa di dalam pengharapan. Itu poin pertama. Poin kedua, saya ingin katakan, lakukan intim dengan Tuhan melalui firman-Nya. Kenapa kok harus intim? Kenapa kok harus intim? Karena di ayat Lukas ayat 11, Lukas 11 ayat 9, oleh karena aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan padamu. Keintiman itu harus, nah ini, maaf, carilah, maka kamu akan mendapat. Carilah ini butuh apa? Ketelatenan. Butuh apa? Kesetiaan. Kita cari Tuhan, sungguh-sungguh. Dan ketoklah, maka pintu akan dibukakan buat setiap orang yang mencari. Mungkin hari ini kita butuh. Kenapa kok saya berikan poin kedua, keintiman? Karena apa? Saat kita ketok pertama, saat kita melakukan keintiman pertama, pintu itu mungkin belum terbuka. Kita harus ketok terus, carilah, cari ini berbicara terus menerus, keintiman yang terus menerus yang harus kita lakukan. Keintiman yang terus menerus yang harus kita lakukan. Saat kita melakukan keintiman terus menerus, maka kita akan menemui Tuhan di dalam rumah itu. Dan mintalah ini berbicara apa? Setiap orang yang tidak punya keintiman bersama Tuhan, tidak punya jam yang lebih bersama Tuhan, tidak mungkin ada keintiman. Nggak mungkin. Karena keintiman ini, orang yang minta sama Tuhan ini berarti punya jam keintiman yang luar biasa. Karena apa? Dia tahu dan yakin. Setiap apa yang dia minta, Tuhan pasti jawab. Hari ini saudara-saudara sekalian, firman cuma mau katakan, oleh karena aku berkata padamu, mintalah maka diberikan padamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tuhan cuma katakan, minta ini berdoa, maka diberikan padamu. Carilah ini apa? Lakukan keintiman, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Saat diketok, pintu dibukakan, setiap pergumulanmu akan selesai. Tetap percaya, lakukan keintiman bersama Tuhan. Lakukan keintiman, dan perkatakan firman setiap hari. Kita ini harus perkatakan firman setiap hari. Karena melalui firman, akan timbul iman. Melalui firman akan timbul pengharapan. Saat firman kita perkatakan, saat telinga kita mendengar firman yang terus bergemang-gemang di dalam kehidupan kita, dan kita melakukan firman, percayalah saudara-saudara, dan merenungkan firman itu yang akan kita lakukan. Dan percayalah, saat kita mengatakan firman, kita akan melihat buah dari firman itu akan menjadi nyata dalam kehidupan kita. Inti melalui Tuhan, melalui firman-Nya. Poin ketiga yang langsung saya bagikan, jangan tinggalkan kasih mula-mula kepada Tuhan. Kenapa poin ketiga ini jangan tinggalkan kasih mula-mula kepada Tuhan? Saat kita berdoa, saat kita berjaga-jaga, tetapi kita tidak dapat apapun dari setiap permasalahan kita, jawaban, pergumulan, kita nggak dapat apa-apa. Kata kita merasa mungkin hari-hari ini berdoa, Tuhan, aku sudah berdoa, aku sudah berjaga-jaga, bahkan aku sudah melayani Engkau, bahkan aku sudah melakukan kehendak-Mu, aku melakukan perintah-Mu, tetapi aku tidak dapat apa-apa. Setiap apa yang kita mau lakukan semuanya sia-sia. Ketiga, poin 3, jangan tinggalkan kasih mula-mulamu pada Tuhan. Apa kasih mula-mula ini? Apa yang harus kita lakukan? Supaya kasih mula-mula ini ada pada kita. Supaya kita berdoa dan berjaga-jaga, bertahan di dalam pengharapan kita.
Apa kasih mula-mula ini? Kasih mula-mula ini berbicara, ingatlah kebaikan Tuhan di dalam kehidupanmu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kau sedikit pun. Apapun yang hari-hari ini kamu alami, mungkin tidak enak buat kita di tempat ini. Tapi percayalah, yang lalu Tuhan sudah pernah bikin suatu keajaiban. Tuhan sudah pernah melakukan kebaikan dalam kehidupan kita. Tuhan yang sama juga akan menjawab doa kita hari ini. Tuhan yang sama juga akan menyelesaikan masalah kita. Kasih mula-mula ini kan seperti saat pertama kali ya, kalau kita pacaran, ketemu pacar, kepingin ketemu terus. Kan seperti itu ya, kasih mula-mula itu saat kita ketemu pacar, setiap hari kepingin datang, kepingin kenal lebih dalam lagi. Karena ada sesuatu yang luar biasa dalam diri pacar kita. Tapi hari ini kita harus tahu loh, tuh kekasih hati kita ini Tuhan Yesus. Kekasih hati kita ini tidak akan pernah mengecewakan kita. Kita harus percaya, karena Tuhan ini Tuhan yang luar biasa buat kita. Jadi jangan tinggalkan kasih mula-mulamu kepada Tuhan hari-hari ini. Maka itu saya cuma mau katakan, ayo saudara-saudara sekalian, berdoa yang berjaga-jaga yang benar. Poin pertama, berharap penuh kepada Tuhan. Intim dengan Tuhan melalui firman-Nya. Jangan tinggalkan kasih mula-mulamu kepada Tuhan. Berdoa dan berjaga-jaga, tema hari ini bukan sesuatu yang negatif. Tetapi Tuhan cuma mau berikan gimana caranya berdoa dan berjaga-jaga yang benar. Ingat, saat kita berdoa dan berjaga-jaga yang benar, disitulah akan timbul kekuatan buat kita yang saat ini mengalami banyak permasalahan. Kekuatan kita ada di dalam kehidupan kita ini saat kita berdoa dan berjaga-jaga bersama Tuhan. Kita akan semakin kuat. Seringkali saat kita berdoa dan berjaga-jaga ini, kita seringkali menolak. Kalau bisa, kita seorang Kristen hanya cukup berdoa. Selesai. Kita tidak mau dengar apa yang Tuhan mau katakan buat kita. Tapi hari-hari ini, ayo saudara-saudara sekalian, juga saya mau, mari lakukan berdoa dan berjaga-jaga yang benar. Karena kita nggak tahu kapan waktunya Tuhan akan jawab setiap permasalahan kita. Kita harus berdoa di dalam pengharapan. Kita harus tetap percaya walaupun kita tidak melihat. Tetap harus melakukan apa yang Tuhan mau hari-hari ini. Ayo saudara-saudara seiman, kita semua kadang-kadang kan setiap pagi kan melakukan hubungan ya. Menjalin hubungan dengan Tuhan melalui doa. Mungkin pagi hari kita juga baca firman, juga merenungkan firman dan melakukan firman. Itu yang Tuhan mau hari-hari. Jadi setiap pagi hari, mari kita semua jalin hubungan dengan Tuhan melalui doa, baca firman, lakukan firman, renungkan firman, terus lakukan firman. Inilah yang disebut berdoa dan berjaga-jaga. Ingatlah, saat kita berdoa dan berjaga-jaga, saat badai itu datang, kita akan kuat di tengah badai. Karena tidak ada yang bisa melepaskan kita dari badai. Kita tidak tahu badai itu datang kapan. Jadi saat kita berdoa dan berjaga-jaga, saat masalah menghantam kita, kita sudah terima jawabannya. Kita sudah tahu langkah kaki kita kemana. Ayo, saudara-saudara sekalian, saya percaya hari ini bukan satu kebetulan, ini bukan sesuatu yang negatif, tapi ini positif, membangun kita intim lagi dengan Tuhan melalui berdoa dan berjaga-jaga. Berdoa dan berjaga-jaga harus seimbang kita lakukan. Kita tidak bisa berdoa saja, kita tidak bisa cuma baca firman tanpa berdoa dimulai dulu. Semua ini harus seimbang kita lakukan. Saat kita seimbang melakukan hal itu, maka roh di dalam diri kita akan semakin besar. Ada Tuhan di dalam diri kita juga. Ada kekuatan yang luar biasa. Ayo, saudara-saudara sekalian, tetap semangat hari-hari ini. Tetap percaya saat kita berdoa dan berjaga-jaga, kita akan semakin kuat. Tabur doamu hari-hari ini. Tabur doamu terus. Tidak ada yang mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Saat kita tabur doa kita tidak pernah tahu. Mungkin jawaban doa kita Tuhan jawab bulan depan, mungkin 1 minggu lagi, atau 2 minggu lagi.
tabur doamu dengan taburan doa yang penuh pengharapan. Bukan taburan doa dengan tidak ada pengharapan ya, tapi tabur doamu dengan penuh pengharapan. Kita harus percaya, waktunya Tuhan indah buat kita. Terima kasih.